kita berbuat baik kepada orang baik, kita dapat kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak tahu terima kasih, kita dapat pelajaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alusna Space. Selamat datang di podcast Alusna Course Padang Sidimpuan. Ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Masih bersama saya Era Fajira Pohan yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Nah, hari ini ada di samping saya, kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial juga, ya. Ini salah satu tentor yang pernah berjuang di Bimbel Alusna Padang Sidimpuan, dan pernah juga jadi satu-satunya cowok atau pangeran di bimbel ini dan berjuang bersama ciwi-ciwi di sini. Oke, penasaran? Mari kita dengarkan bersama perjuangan dan pengalaman dari Sir Yusuf. Oke, halo Sir Yusuf. Halo Miss. Oke, gimana kabarnya Sir? Alhamdulillah sehat. Gimana Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, bisa nggak Sir diceritakan sedikit tentang diri Sir dan sekarang lagi sibuk apa? Oke, nama Sir sendiri adalah Muhammad Yusuf Rahab. Biasanya di sini panggil Sir Yusuf. Untuk kegiatannya setelah off dari Bimbel Alusna, hanya mengajar privat, mungkin membantu orang tua di rumah, ada warung kopi. Silakan kunjungi di depan iBox. Oke? Wow. Boleh diceritakan juga Sir. Sir di sini sebagai tentor? Oh iya, saya sendiri itu tentor matematika. Iya. Dan bergabung juga untuk tentor di bagian SNBT persiapan kelas 12 SMA. Oke, luar biasa. Nah, ini kan tadi Sir bilang les privat di luar ya kan Sir. Nah, kalau misalnya ada waktu luang, kira-kira Sir biasanya ngapain? Kalau mungkin untuk waktu luang di weekend lah ya. Sabtu minggunya paling diisi di warung, minum kopi, ngobrol dengan pelanggan-pelanggan yang lebih tua dari saya dan banyak dapat insight-insight baru gitu. Oke. Nah, kita penasaran kenapa bisa Sir bergabung di Alusna. Boleh ceritakan Sir? Kalau untuk bergabungnya sih mungkin hanya kebetulan karena waktu itu Seropik itu mengambil PPG dan menangnya itu di Medan, sekolahnya itu di Medan. Jadi Seropik itu sendiri abangan lah, cutting di UMTS. Kampus. Jadi Seropik merekomendasikan saya datang ke sini. Sebenarnya 3 tentor kemarin dan 2 yang menggantikan Seropik, termasuk saya sendiri. Setelah semester berlalu, saya ditetapkan jadi tentor untuk menggantikan posisi Seropik. Walaupun Seropik udah balik kembali. Nah, itu waktu Seropik pertama kali bilang ke Sir, kan itu Alusna itu udah Sir tahu duluan sebelumnya? Atau dari Seropik? Untuk Alusna sendiri udah ada tawaran dari Seropik sebenarnya waktu setahun sebelumnya, sebelum masuk ke sini. Cuman posisinya itu adalah akhir semester, jadi saya nggak berani lah membagi waktu akhir semester dengan kerja di bimbel. Gitu, Miss. Oke. Jadi gimana awalnya Sir yakin? Oke, bergabung aja lah di bimbel Alusna ini. Oke, untuk kenapa yakin? Yang pasti untuk kita guru lah ya, untuk mencari pengalaman. Oke. Bimbel itu adalah salah satu sarana yang paling mengembangkan diri lah untuk sebagai pengajar. Mungkin itu pertimbangan yang paling kuat untuk saya masuk ke Bimbel Alusna. Oke Sir, nah setelah terjun nih kan langsung ke Bimbel Alusna, gimana perasaan Sir? Waktu pertama kali ngajar di Alusna? Kalau pertama kali ngajar itu adalah salah satu momen yang paling diingat juga. Karena pertama adalah kerja untuk bertemu dengan banyak siswa itu, karena sebelumnya hanya privat, 1 siswa, 2 siswa. Untuk pertama kali di luar dari konteks kuliah itu adalah Bimbel Alusna. Dapat excitednya, dapat takutnya juga dapat, ya kan? Takutnya juga dapat. Nah, jadi itu hari pertama masuk kelas itu berkeringat parah karena mungkin terlalu gugup lah ya, Wis. Iya. Jadi hal yang sangat diingat lah. Masih ingat nggak Sir waktu pertama kali Sir masuk itu Sir di kelas berapa? Reguler. Kelas 8. Wow. SMP. Langsung di kelas 8. Oke. Iya Sir. Langsung kelas 8 ya Sir? Iya, kelas 8.
Oke, nah ini kan Sir juga sebagai mahasiswa kan di MTS. Iya, iya, Mas. Nah dan juga sebagai tentor di bimbel. Kira-kira gimana Sir membagi waktu antara dua peran itulah? Untuk membagi waktunya itu mungkin karena di akhir semester lebih ke kitanya lah ya. Karena di Alusna sendiri masuknya itu dari sore sampai malam dan kuliah juga itu dari pagi sampai siang. Untuk mengganggunya tidak, tapi alhamdulillahnya bimbel ini fleksibel untuk memberikan izin. Jadi Iya, tidak ada masalah untuk membagi waktunya. Berarti aman-aman aja ya Sir? Mana-mana aja. Oke, aman. Nah, jadi kira-kira apa sih Sir tantangan terbesar yang Sir rasakan saat menjadi tentor di Alusna? Kalau tantangan terbesarnya adalah perbedaan sifat dari siswa dalam satu kelas. Oh iya, betul. Terkadang ada siswa itu yang sangat asik gitu, dia sukanya cerita, kemudian ada yang introvert itu loh, Pasif ya kan, diam, Sir? pasif Iya. banget gitu. Dan kita harus menyesuaikan energi itu. Mungkin hari ini kita harus excited, besok itu harus sedikit ceritanya, biar semua siswa ini kayak merasa digandeng atau merasa ilmunya itu sampai ke dia, gak ada yang merasa lebih dari yang lain. Paling itu sih, Miss. Oh, oke Sir. Kira-kira ada nggak pengalaman berkesan dan lucu selama mengajar di Alusna? Pengalaman berkesan ya, Miss. Kalau pengalaman paling sih banyak sih, tapi yang paling berkesan itu adalah momen baru pertama kali masuk di ngajar di sini, terus ada kayak acara bonding. Missnya ingat nggak sih ke Spiro? Oh iya, kita ada acara festival. Ya, itu after acara kayak untuk bonding Evan setelah acara. Lupa entah acara apa kemarin. Oh ya, Oke. Oke. Jadi yang menjadi paling berkesannya itu adalah karena saya masuk ke sini tuh cuman kenal satu orang. Itu pun admin, tentor-tentor nggak kenal. Jadi susah lah untuk masuk gitu kan. Oke, beradaptasi Jadi, ya kan, ya Sir? beradaptasi. Di momen acara bonding itu yang ke Spiro. Jadi itu sangat cepat atau mempercepat adaptasinya. Ternyata tentor-tentornya itu baik, tentor-tentornya itu ramah, tentor-tentornya itu yang paling apa itu ya, yang lucu-lucu lah intinya gitu. Padahal kakak-kakakan saya hampir semuanya itu kakak-kakakan saya kecuali yang ini. Oke Sir. Jadi teringat nih waktu pertama Sir datang kan? Aha. Sir perasaannya kayak tegang karena gimana ya supaya lebih akrab atau gimana atau malu waktu pertama kali Sir datang nih? Malu sih tidak, tapi tegang iya gitu. Karena satu sama sekali nggak ada yang kenal. Admin pun tidak, admin yang saya kenal pun tidak di sini. Kemarin itu masuk di sini di Samora. Di Samora, oh Iya. iya. Jadi nggak ada yang kenal. Ada beberapa tentor untuk menyapa, udah menyapa Kian, tapi nggak termasuk tahu lah saya. mau apa gitu ya, termasuk Miss Terus Sir. dan beberapa tentor lain. Kalau tegangnya tegang super parah gitu. Oke, oke. Oke, jadi menurut Sir apa yang bikin Alusna ini spesial dibanding tempat yang lain? Spesialnya itu banyak ya, Miss, karena tidak ada bimbel. Satu, tidak ada bimbel yang punya TK gitu kan. Alusna itu punya TK. Iya, gitu. betul. Jadi di TK itu hal yang wah saya lihat itu adalah yang ngajarnya itu per studi atau mapel itu tendernya berbeda. Iya, Iya, iya. dan punya guru wali juga kan. Terus yang kedua itu kalau awal masuk kemarin yang wah itu adalah program bahasa Inggrisnya, kelas bahasa Inggrisnya itu baru pertama melihat bahwasannya kelas itu tidak ditentukan berdasarkan umur dia atau kelas Iya, berapa dia, tapi dari kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin saya tidak hafal untuk tingkatannya. Untuk yang terakhir adalah kebebasan siswa untuk bertanya, konsultasi, jam berapa, mau kapanpun, asalkan tentornya itu ada waktu pasti dijawab. Itu yang paling the best. Oke, luar biasa. Nah, gimana cara Sir membangun kedekatan dengan siswa? Karena ya saya pribadi pernah dengar kan Sir, seruan Miss sama Sir Yusuf. Nah, Halo. gitu. Jadi gimana cara Sir membangun kedekatan Sir dengan siswa? Oke, untuk membangun kedekatan sih banyak belajar dari kakak-kakak di sini juga, tentor-tentor lain. Of course. Jadi mereka itu punya caranya masing-masing. Yang paling ingat itu adalah Kak Gina dengan banyak pertanyaannya dengan siswa, dekat banget, nanya segala hal tentang pribadi siswa. Kak Yuni dengan gamenya gitu, Iya, dan iya. tentor-tentor lain lah gitu.
Jadi saya mengambil satu dua gitu karena saya yang tipe tidak bisa atau gagok menanyakan pribadi orang lain, ya kan Miss. Jadi ya udahlah, satu pertanyaan dulu, dua pertanyaan, tiga pertanyaan gitu. Ternyata kita nggak perlu untuk yang buru-buru sepanjang jalan kenangan. Waktunya berjalan, siswanya itu pun ingin tahu kitanya. Iya. Ya, ingin tahu kitanya. Ketika itu momennya dapat, kita akan mencari tahu mereka, dan disitulah momen kitanya lebih dekat dengan mereka. Karena kan kita ngajar Miss, pasti ada bonding lah di awal kelas kan, di awal kelas. Ternyata setelah saya mengajar di sini, bonding itu sangat-sangat perlu gitu. Bahkan saya sudah terapkan di privat saya sendiri. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, apa kira-kira Sir hal yang paling serindukan selama menjadi tentor di Al Husna? Yang paling saya rindukan itu adalah yang sebenarnya sudah dimention tadi, adalah momen di waktu senggangnya, atau paling ingat itu adalah setelah rapat bulanan. Karena akan menghabiskan waktu bersama tentor-tentor dari siang sampai sore, banyak hal, ngobrol, makan, atau main ke tempat rumah seseorang tentor gitu. Yes, paling itu yang paling di apa? Kebersamaan Iya, setelah kita rapat gitu ya Sir. Oke Sir, ada nggak sih event-event yang paling berkesan menurut Sir? Kalau paling berkesan, event yang paling berkesan itu adalah pelaksanaan lomba Olimpiade kemarin di STKIT. Itu sekaligus event itu AF, kalau nggak salah nama ya, AF kan. Itu juga melaksanakan lomba untuk yang eksak. Ada lomba eksak, matematika, IPA gitu kan. Jadi mempersiapkan itu adalah momen pertama saya gitu loh. Wow, momen pertama lomba, mempersiapkan lomba gitu. Jadi satu dua hal yang tidak pernah saya lupakan gitulah, sebagai pengalaman gitu. Oke Sir. Nah, ini kan udah banyak ya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dan juga skill yang saya dapatkan selama jadi tentor di Bimbel Al Husna. Nah, kira-kira apa sih Sir alasan utama Sir untuk tidak melanjutkan menjadi tentor di Al Husna? Oke, sebenarnya banyak alasan, banyak pertimbangan untuk off di Bimbel, tapi yang paling menjadi pegangan saya kenapa memutuskan untuk off itu adalah pengembangan diri. Karena saya sendiri tipe yang kayak haus akan ilmu. Bukan berarti saya bilang di sini tuh tidak ada yang bisa saya dapatkan lagi, tidak. Di sini masih banyak yang bisa saya dapatkan lagi, tapi selama saya setelah kuliah, sepanjang kuliah saya itu berada di Sidimpuan. Jadi yang paling saya pengen itu adalah mencoba keluar, bagaimana merasakan suasana bekerja di luar kota, jauh dari keluarga. Oke. Sekarang kita beralih ngobrol tentang kehidupannya Sir. Nah, menurut Sir kira-kira dalam kehidupan Sir ini apa prinsip atau nilai yang paling dipegang sampai sekarang? Kalau prinsip itu mungkin mulai kepikiran tentang prinsip itu adalah ketemu dengan teman-teman saya sekolah, SMA, kuliah, kemudian di tempat kerja. Yang saya rasakan adalah perbuatan baik mereka. Jadi prinsip saya, selama kita berbuat baik itu alasannya karena baik gitu. Mungkin sulit untuk dimengerti. Jadi ada kesempatan untuk berbuat baik itu kita lakukan saja. Karena kebaikan-kebaikan itu akan balik ke kita. Itu yang saya rasakan pribadi gitu. Ada beberapa momen yang saya rasakan itu, contoh waktu SMA, kebetulan ekonomi saya itu lumayan sulit gitu kan. Jadi saya pengen kuliah di luar. Itu teman-teman saya dukung. Saya nggak nyangka itu, kayak dari ongkos selama saya di sana. Mungkin tidak semuanya, tapi hampir 80% itu sangat membantu dari merekanya gitu. Terus lanjut lagi kuliah, ketemu lagi dengan orang-orang baik, dosennya baik. Jadi
semenjak itu menurut saya lakukan saja kebaikan itu, mungkin akan ketemu dua hal. Kita berbuat baik kepada orang baik, kita dapat kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak tahu terima kasih, kita dapat pelajaran yang baik. Jadi win-win lah ya, gitu. Iya. Jadi teman-teman terdekat Sir ini selalu mensupport ya Sir, Iya, mendukung dan sampai selalu support. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oke, kalau kita Sir bicara tentang, ada nggak kira-kira motto hidup Sir yang paling dipegang sampai sekarang? Ada nggak? Kayak tadi kan Sir bilang selalu berbuat Iya. kebaikan. Itu ya, ada nggak selain itu Sir? Kalau moto hidup adalah lebih baik lagi untuk esoknya. Mungkin kalau dengan singkat waktu esok hari itu hanya kiasan kan. Lebih seringnya itu terkhusus kita muslim pasti itu di momen hari raya yang baru terjadi, kita akan mikir tarik kembali dalam 1 tahun itu apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dibuang gitu kan. Jadi kalau moto hidup saya itu adalah untuk jadi lebih baik lagi setiap waktu Untuk kedepannya. Iya. Nah, ini ya Sir, kalau misalnya kita punya masalah, pasti setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, ya kan Sir, setiap orang. Nah, kira-kira pernah nggak Sir kayak ngerasa di satu titik capek dan pengen nyerah? Pernah nggak Sir ngerasa seperti itu? Oke, mungkin pertanyaannya itu lebih kayak momen yang ingin menyerah, titik terendah kita lah ya. Kalau titik terendah saya itu mungkin yang paling ya ketika orang tua saya laki-laki, ayah itu meninggal dunia. Itu momen sangat nggak tahu Down. mau ya sangat down gitu. Saya masih ingat itu SMP kelas 3. Yang dulunya saya itu saya sedikit bercerita, dulunya itu Boleh. sangat apa namanya, tahu nggak sih ini siswa yang ambisi itu gitu kan, pengen juara satu di situ. Saya selalu seperti itu karena menunjukkan ke ayah ini gitu loh. Jadi Iya. after dari kelas 3 itu beliau tidak ada lagi gitu kan. Jadi nggak ada lagi excitednya. SMA nggak ada lagi excitednya, mikirnya itu cuman ada sekolah pulang gitu. Dan yang jadi memotivasi saya itu adalah adik saya yang nomor 4. Dia mengatakan satu kalimat saja. Dia bilang kayak gini, "Kau siapa sih?" katanya. "Kau datang jarang kulihat." Itu tertampar banget sebagai seorang abang. Ngena kali ya Sir? Iya, ngena Wow. kali. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya hanya kayak sekolah, pulang, kadang tidur gitu. Besoknya sekolah lagi gitu. Tidak ada momen kebersamaan, kayak mungkin terlalu down lah ya posisinya. Jadi yang menampar saya itu dengan satu kalimat itu adik saya. Jadi mulai dari situ saya kembali lagi gitu kan, nggak boleh seperti itu lagi, bercengkrama dengan orang lain, dengan mereka terkhususnya, kemudian menggapai semua cita-citanya atau sekedar untuk mensupport mereka, karena mereka juga kan dalam keadaan sekolah, bukan cuma aku yang kena, mereka juga kena. Paling itu sih. Wow, oke. Berarti Sir ini anak pertamanya Sir? Iya, anak pertama. Berat nggak jadi abang? Berat nggak jadi abang ya, kalau sekarang belum bisa yang mengatakan saya itu wah dan segala macam, tapi untuk 4 adik-adik saya mencoba untuk mengeksplor semuanya supaya mereka itu tinggal menanyakan jalannya ke saya. Singkatnya seperti itu. Apakah itu berat? Berat sangat, karena kitanya nggak bisa yang menceritakan segalanya ke orang tua, Iya. terus ibu kan, karena ibu sendiri juga masih kerja di rumah, dia yang jaga warung gitu kan, jadi nggak bisa yang menceritakan semuanya. Jadi ke adik-adik pun nggak bisa yang menceritakan semuanya. Apakah kita tetap cerita? Tetap cerita, mungkin sebagiannya, mungkin sedikitnya gitu. Jadi yang momen paling beratnya itu adalah tidak bisa menceritakan itu ke mereka, tapi kita pengen mereka itu berhasil gitu. Gitu. Saya Oke. pengen itu berhasil, itu saja sih. Oke, oh iya Sir. Nah, kira-kira apa pelajaran yang paling berharga yang Sir dapatkan selama hidup ini? Pelajaran berharga yang saya dapatkan itu adalah yang saya bilang tadi, teman-teman saya itu kan support saya. Yang selalu untuk kuliah pun itu mereka yang mendorong saya untuk kuliah. Jadi di momen itu saya masih berpikir
apa sih nanti ini gunanya gitu kan. Tapi setelah saya menjalani, setelah dijalaninya baru tahu kita apa fungsinya. Setelah melakukannya baru kita tahu apa gunanya untuk kita. Setelah aku menjalani kuliah itu, saya mendapatkan kenalan dosen-dosen yang banyak, teman-teman dengan segala ceritanya masing-masing. Mungkin kalau saya tidak kuliah, saya tidak akan berada di podcast ini. Iya dong. Wow, ya betul sekali. Iya dong. Jadi kalau menurutku apa pengalaman yang paling berharga adalah semua momen-momen yang ada di dalam hidup itu kita harus dapat mempelajari mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan itu kita dapat dari orang-orang sekitar kita. Iya. Oke, Sir. Apa kira-kira pesan yang ingin Sir sampaikan untuk pengajar-pengajar baru di luar sana? Untuk teman-teman yang baru ngajar atau terjun ke dunia pendidikan. Ya. Menurut saya adalah selalu ada momen pertama. Saya sendiri itu sudah pasti memulainya dengan dipecat, diapa, itu adalah hal yang biasa. Karena saya memulai ngajar itu dimulai dari rumah-rumah dulu, walaupun dengan bahasa yang halus, malah yang halus itu yang sakit kan. Tapi dari hal-hal itu, cara ngajar kita, apa yang kurang dari kita, itu kita tahu. Tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak tahu yang mau diperbaiki apa. Jadi, beranilah untuk belajar. Itu saja sih. Kira-kira apa harapan Sir untuk diri sendiri dan untuk kedepannya? Kalau harapan untuk diri sendiri itu adalah menjadi lebih baik lagi, seperti moto hidup saya, gitu kan. Baik secara pribadi, secara agama kita, ajaran agama kita, kemudian cara kita bersikap ke orang lain, intinya adalah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, Sir. Nah, ini yang terakhir ya, Sir. Kira-kira apa harapan Sir untuk Bimbel Al-Husna Padang Sidimpuan? Untuk harapan saya untuk Bimbel Al-Husna Padang Sidimpuan adalah makin maju lagi, kemudian semua visi misinya itu tercapai. Amin. 2 tahun atau setahun ke depan dalam waktu yang dekat lah. Kemudian siswanya bertambah. Amin. Kemudian tentor-tentornya itu lebih sejahtera lagi. Oke, baik, terima kasih Sir. Terima kasih banyak ya Sir sudah berbagi pengalaman dan perjuangan dan juga kisah kehidupan Sir untuk kita semua. Nah, untuk kalian semua, terima kasih sudah setia menemani obrolan kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa selalu like, subscribe, and comment semua platform sosial media Al-Husna Course Padang Sidimpuan, YouTube Al-Husna Course Padang Sidimpuan, IG Al-Husna_course, dan juga Facebook Al-Husna Course Padang Sidimpuan. See you on the next episode. Bye-bye.